Saya tahu Ustaz menuju pertanyaan itu kepada Wahabi. Begitu. Afwan ya Ustaz namaku. Coba begini. Kita ambil ilmu dari Syekh Bison. Assalamualaikum Syekh Bison. Bison, assalamualaikum. Bison. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ini saya Bison kok malu-malu ya. Hati-hati ya kalau ngomong sama Bison. Kalau ngomong sama Bison, peringkatnya mohon diturunin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai Ustadz Waalaikumsalam. Saya coba tanya dengan Bison. Bison itu kan selalu mengatakan Allah itu ada tangan. Dari jalan tasamuh ya. Saya coba bertanya kepada Bison, tangan yang disandarkan kepada Allah itu, apakah di situ itu sifat hakiki, ma'ani, atau a'dha atau a'yan? Coba Bison jawab. A'yan itu apa itu? Bagus. Oh iya, gini Ustaz. Kan Kiai Bison itu mungkin lebih ke bahasa Indonesia Kiai. Jadi mungkin kalau Kiai jenengan bilang a'dha nggak paham, makanya tadi ditanya a'dha itu apa. Monggo ya pakai bahasa ini. Mohon dimaklum aja Yai Ustaz. A'dha dan a'yan itu sama, anggota tubuh seperti itu. Kalau yang saya dapat ya, sependek yang saya dapat ini, tangan Allah itu ya tangan hakikat. Tapi Hakikat itu hakikat apa itu? tapi kita nyatakan bila kaif. Oke, hakikat kalau di Aswaja, hakikat yang dimaksud di situ adalah hakikatu sifat. Dari mana itu? Hakikat kalau di Aswaja. Dari mana? Begini. Hah? Dari mana itunya? Apanya dari mana? Referensinya. Oh, referensinya. Kamu tanya referensinya. Ya, nanti saya bagi. Kalau di Aswaja, tangan yat yang disandarkan kepada Allah itu adalah hakikat sifat khobariyah. Dia bukan a'yan, bukan a'dha. Nah, sekarang kalau kamu menjawab itu dari mana coba? Dari mana? Kamu menyandarkan tangan kepada Allah, kan? Itu hakikat. Itu kamu dapatnya dari mana itu? Dan coba jelaskan hakikat yang ada pada Salafi Wahabi ini apa? Coba. Sebentar. Ini salah satunya ya. Salah satunya dari kitab Syarhus Sunnah, karyanya Imam Bagawi. Lahirnya kurang lebih 430-an Hijriah. Wafatnya 516. Di halamannya 168. Kalau terjemahannya gini ya. Dan jari ya yang disebutkan dalam hadis adalah salah satu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Begitu juga semua yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, dalam Al-Quran dan hadis ya, yang semisal mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala seperti nafas atau diri, wajah, mata, tangan, kaki, datang, kedatangan, turun ke langit dunia, istiwa, di atas ars, tertawa dan senang. Di halaman 170-nya, wahazazihi wa nazo iruha sifatulillahi ta'ala waroda biha as-sama'u yazibul imanu biha wa imraruha ala zohiriha.
ini dan yang semisalnya adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Segala perkara yang datang melalui dalil wahyu, wajib beriman kepadanya dan wajib menjalankan sesuai zahirnya. Muridon fiha anit takwil, menjauhi takwil. Jadi itu salah satu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, ulama-ulama pengikut salaf itu ya dia tetapkan sesuai zahirnya, tidak ditawil. Begitu pula kan si Imam Abu Hanifah di Al-Fiqhul Akbar itu, tangan itu dia tidak tetapkan sebagai kuah dan nikmat. Itu itu salah satunya ya, kamu salah satunya menyenggol- dari Syarhus Sunnah Ya, Imam kamu Bukhari. siap. Kamu menyenggol Imam Abu Hanifah itu boleh ditampilkan referensinya Pak Bison? Fiqhul Akbar. Coba buka. Iya, Fiqhul Akbar. perkataan Arabnya seperti apa? Coba Kak Kamu Azza, nyuruh tolong saya buka. tolong bantu Kak Azza. Kamu lafadznya seperti apa? Coba bawa Arabnya. Mungkin Kak Azza bisa bantu itu. Artinya tangan hakikat, berarti hakikat tangan itu ya ada panjang, lebar, dan besar kecilnya ya Pak Bison. Bila kaif, Itu hakikat tangan. bila kaif, kita tetapkan tangan Allah bila kaif. Gini Pak Bison, kalau kamu sudah menetapkan itu artinya ada kaif. Bukan, kita tetapkan isbat hakiki tangan Allah tanpa mempertanyakan bagaimananya. Sudah menetapkan tangan itu kaif Pak Bison. Tangan itu kaif. Nih, satu lagi ya, satu Kalau lagi. disebut tangan, sebentar, saya jelaskan. Kalau saya sebut, saya tanya Kak Aja, tangan itu apa? Kak Aja akan menunjuk, oh ini tangan. Artinya tangan itu sudah kaif. Tangan itu kaif, karena setiap disebut tangan, itu apa yang ada dalam kepala kita sudah terbayar. Itu kesalahan di otak Yai berarti. Membayangkan, Oh, jadi membayangkan, tangan itu jisim atau bukan? Jisim atau mendefinisikan tangan Allah itu seperti yang terlintas di otak Yai. Padahal Yai sendiri tahu, laisa kamisli syai. Tidak ada segala sesuatu pun yang akan bukan? serupa Nah, dengan kalau Allah. saya tanya dengan kamu, syai itu tangan itu syai apa bukan? Iya, syai. Sesuatu, Nah, sesuatu iya. bagi Allah yang tidak akan serupa dengan makhluk. kalau dalilnya seperti ini ya, laisa kamisli syai. Syai itu tangan. Mislun disandarkan kepada syai, terus Allah kok ada syai. Allah sama dengan syai, ini kan rancu Bison. Kalau Iya. dikatakan laisa kamisli syai, tangan itu syai, jangan disamakan. Saya bawakan lagi referensinya. Jangan banyak-banyak. Saya sampaikan. Nggak perlu. Imam Sedangkan kamu coba tolong dibuka hakikat yang kamu maksud itu hakikat apa? Hakikat tangan, ya. Ya, kita membahas ini, kita pakai dalil referensi kan. Aswaja ini kan senang dengan dalil referensi, ya kan? Oke, Tidak bernarasi. Saya sampaikan Baisan. satu lagi Kaza. Ya. Sampaikan dulu. Ini dari Imam Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid juz 7. Imam Abdil Bar ini lahirnya 368 Hijriah, wafatnya 468 Hijriah. Pentahkiknya di kitab ini Abdullah bin Asidik. Penerbitnya Wizarat Al-Awqaf Maroko. Jen, kamu Halaman Bison, 145. kamu Halaman- terlalu banyak referensi. Itu. Halaman Satu saja 145. tidak lepas. Ahlu Begini, sunnah Bison. mujmi'un alal ikrori bisifatil waridati kuliha fil Qur'an wa as-sunnah Itu betul. wal imani biha wa hamliha alal hakikoti la alal majas, ya. Betul. Oke, itu Ahlu betul. sunnah menetapkan semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Betul. serta beriman padanya dan memahaminya secara hakikat, Betul. bukan Itu majas. betul tuh. Bukan majas. Itu betul itu. Baisan. Terus Apa sambungannya. yang kamu baca itu betul, tetapi gimana? Mau macam mana penjelasannya? Kamu mengatakan
bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ini dia kata menetapkan sifat Allah secara hakikat sebagaimana ianya datang dalam Al-Quran. Begitu bukan? Apa yang Abdul Bar kata dalam kitab At-Tamhid, bukan? Iya. Betul tak? Ya. Sekarang saya bertanya kepada kamu. Saya bertanya kepada Baisan. Al-Quran datang kepada kita bil Arabiyah atau bil lughatil Indonesi. Al-Quran datang kepada kita menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, yakni tangan. Kalau dalam Al-Quran kan datang dengan perkataan yad. Kalau Indonesia kan tangan. Sekarang Baisan memahami Al-Quran dengan tangan. Kita ahlu sunnah wal jamaah memahami sifat Allah itu yad. Sebab yang datang daripada Al-Quran adalah yad. Faham tak di sini? Apa yang dikatakan Abdul Bar, yang Baisan tadi baca itu benar. Kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat Allah sebagaimana ia datang dalam Al-Quran. Al-Quran sampai kepada kita dengan lafaz yas, dengan lafaz yad. Jadi kita mengimani Allah mempunyai sifat yad secara hakikat. Itu benar. Yad itu adalah sifatullah. Begitu. Kenapa kemudian, kan tadi saya nak kata dengan Baisan lagi. Baisan mengatakan tadi begini. Kamu ini berfikir-fikir dalam otak kamu. Begini Baisan. Kalau contoh Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ataupun yadullah fawqa aydihim, ini merupakan sifat Allah secara hakikat. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak ada kemudian yang kita majaskan itu bila diartikan, ditranslate Al-Quran itu kepada bahasa Indonesia. Maka kita dimajaskan. Contoh yadun sebagai tangan. Oh, tangan ini majas. Tetapi yadun itu sifatullah. Oh, ini hakikat. Sebab datang daripada Al-Quran, yadullah. Oh, ini hakikat daripada sifat Allah. Allah itu mempunyai sifat yad. Hakikatan. Macam mana yad Allah? Wallahu a'lam. Begitu. Sekarang kamu mengatakan, oh ahlu sunnah wal jamaah ini ataupun azwajah ini dekat otaknya begitu, bukan? Kamu kata, ni betul kan? Baik, perkataan ini tarik balik. Bila kamu mengatakan yadullah sudah diartikan tangan, ini sudah melampau daripada berfikir. Kalau orang masih berfikir, dia masih berada di dalam otak, belum dizahirkan dengan lisan. Ahlu sunnah bila kamu Wahabi ini sudah mengartikan, maknanya itu sudah melampau daripada fikiran. Itu sudah faham. Oh, saya faham ini tangan ini. Bila kamu artikan tangan, itu sudah melampau daripada fikiran. Kalau orang masih berfikir, dia belum lagi diucapkan. Itu masih berfikir, masih bermain di otaknya. Sedangkan Wahabi sudah melampau daripada permainan otaknya. Dia sudah dizahirkan. Begitu Baisan. Sekarang, untuk menyelesaikan perkara ini bagaimana? Kita kembali kepada apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Berkenaan surat Ali Imran ayat 7, ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 7 itu ya Rasulullah? Kan begitu bukan? Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah maksud daripada surat Ali Imran ayat 7 itu menolak takwil ataupun menolak isbat? Ini yang menjadi kontroversi. Menurut Wahabi adalah menolak takwil. Menurut Azwajah menolak isbat makna. Kan Baisan menggunakan kaedah isbat makna. Di mana kita harus mengikuti apa yang dijawab oleh Rasulullah. Jadi Baisan nanti cari dalilnya. Hadisnya ada. Ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud daripada surat Ali Imran ayat 7? Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah. Ini jawaban daripada Rasulullah tahu. Jawaban daripada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, maksud daripada surat Ali Imran ayat 7 itu adalah idza ra'aitil ladzina, jika kamu melihat mereka, alladzina yattabi'una,
ma tasyabaha minhu, mereka yang isbat makna zahir ayat mutasyabihat, sammallah sammallah fahdharuhum. Jika kamu Aisyah nampak satu firqah yang dia isbat makna zahir ayat mutasyabihat, maka kamu harus berhati-hati terhadap dakwah mereka, sebab mereka ini dilakop sesat oleh Allah. Ini jawaban Rasulullah. Kemudian Wahabi mengatakan maksud daripada surat Al-Imran ayat 7 itu adalah menolak takwil. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya, kepada sekalian seluruh Wahabi, mana jawaban daripada Rasulullah. Ketika mungkin sahabat yang lain bertanya, tapi saya bawakan pertanyaan daripada Sayyidatuna Aisyah tentang murad maksud daripada surat Al-Imran ayat 7. Rasulullah sudah menjawab bahwasanya maksud daripada surat Al-Imran ayat 7 adalah menolak isbat makna zahir kepada ayat mutasyabihat. Sekarang buktikan, Baisan buktikan kepada saya, sebab ini adalah perkara yang menimbulkan perpecahan kepada azwaja dengan Wahabi. Mana jawaban daripada Rasulullah? Maksud daripada surat Al-Imran adalah menolak takwil. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah, maksud daripada surat Al-Imran ayat 7 adalah menolak isbat makna zahir ayat mutasyabihat. Mana? Buktikan. Kalau jumpa jawaban daripada Rasulullah, maka saya sekarang convert to Wahabi. Dan saya akan menjadi pembackup Wahabi number 1 di live TikTok. Buktikan kepada saya. Saya ikut. Habib, ikut Habib. Baisan. Saya Sebab hal ini yang menjadi penyebab pecah belah antara Wahabi Salafi dengan azwajah hari ini. Sila buktikan di mana jawaban Rasulullah mengatakan maksud daripada surat Al-Imran ayat 7 adalah menolak takwil. Sebagaimana saya buktikan ada jawaban daripada Rasulullah, maksud daripada surat Al-Imran ayat 7 adalah menolak isbat makna zahir ayat mutasyabihat yang dipakai, bahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah dipakai oleh Wahabi hari ini. Cuba buktikan kepada saya ini saja. Mana jawaban Rasulullah? Assalamualaikum, Bib. Oke, tadi Kak Aza sampaikan, pertama, bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Iya benar, itu kan ada beberapa suratnya ya, kalau nggak salah, bilisanin Arabim mubin, ya, maksudnya dengan bahasa Arab yang jelas. Itu kalau kita lihat tafsirnya itu, kalau kurang lebihnya ya, bahwa Allah itu menurunkan, Nabi Muhammad kan ini orang Arab, berbangsa Arab, berbahasa Arab. Maka itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad juga berbahasa Arab. Karena Nabi Muhammad pada saat itu mendakwakannya ke orang Arab, ke bangsa Arab yang berbahasa Arab. Sehingga Al-Quran diturunkan dengan bahasanya. Maksudnya diturunkan dalam bahasanya itu adalah agar kaum yang nanti akan didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu tidak mengingkari bahasanya itu. Karena kalau kita baca tafsirnya, itu Allah memperingatkan, bisa jadi itu orang-orang itu akan apa namanya, menolak atau mereject, ya Nabi, ya Rasul, ini kan bukan bahasa Arab gitu. Maka itu Allah turunkan bilisanin Arabim mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Itu. Jadi misalnya kalau seandainya ya turun dengan yat ya di bahasa Arab, kalau seandainya Al-Qur'an turun di bahasa di orang Nabi Muhammad orang Indonesia mendakwakan ke orang Indonesia, maka Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya itu akan berbahasa Indonesia. Tangan Allah, bumi akan digenggam dengan tangan kanan Allah, bumi akan digulung dengan tangan kanan Allah, itu. Jadi Sekarang itu tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Rasulullah kemudian menjelaskan maksud daripada surat Al-Imran adalah isbat makna zahir yang dilakukan Wahabi hari ini. Mana dalilnya? Bagi dalil itu saja kepada saya sebelum kamu menjelaskan. Sebab mau perkataan daripada Abdul Bar sahaja, kamu membacanya saya sudah faham.
Saya tak baca, kamu baca, tapi saya sudah faham daripada apa yang dikatakan oleh Imam Abdul Bar, bahawasanya kita memahami sifat Allah secara hakikatan sebagaimana dia datang daripada Al-Quran wa bilisani rasulihi. Betul? Saya faham itu. Akan Hakikat tetapi dan sekarang bukan majas. buktikan satu dalil sahaja. Kan Baisan tadi mengatakan kita Wahabi menggunakan kaedah isbat makna. Dalilnya mana? Sebab apa? Isbat makna ini bertentangan dengan apa yang dijawab oleh Rasulullah. Adakah kamu mengatakan Rasulullah tidak betul di dalam menjelaskan surat Al-Imran ayat 7 kepada Aisyah? Sebab Rasulullah melarang untuk isbat makna zahir. Tetapi Wahabi hari ini menggunakan kaedah isbat makna zahir. Daripada mana datang dalil ini? Bagi kepada saya ini saja. Daripada mana Rasulullah kemudian mengajarkan isbat makna zahir ayat mutasyabih di mana? Oke, Mana satu-satu ya. Terus terang saya baru tahu dari Kak Aza ya. Baru tahu dari Kak Aza nih. Maka itu nih saya catat jelas-jelas nih. Pertama poin Kak Aza itu adalah menolak isbat makna johir dari riwayatnya Sayyidah Aisyah ya. Itu merujuk ke Ali Imran ayat 7. Ini lafaz Bukhari, hadis. Bahkan yang terakhir Kak Azza bilang Rasulullah menolak isbat jahir. Boleh disampaikan datanya Kak Azza? Saya catat dulu kitabnya apa, nanti baik. saya cari. Baisan boleh Rasulullah tengok di dalam menolak isbat johir ya. Jadi kata-katanya Ya, Kak betul, Azza, betul. Rasulullah Benar. menolak isbat johir. benar. Ada di mana itu? Bunyinya begini. Kamu boleh tengok di dalam tafsir Ibnu Katsir, bunyinya begini. Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ini mengikutilah. Mengikuti ini kata lainnya isbatlah, menetapkan. Yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaika sammallah fahdaruhum. Wahai Aisyah, idza ra'aitin maksudnya jika kamu melihat. Yattabi'una, mereka yang yattabi'una sama dengan isbat sebab dia artinya mengikuti. Yattabi'una ma terhadap ayat tasyabaha yang mutasyabihat, yakni yang samar-samar lah. Wa ulaikah maka mereka itulah sammallah yang dilakab Allah sebagai sesat. Fahdaruhum, maka kamu harus hati-hati terhadap dakwah mereka. Ini yang dijawab oleh Rasulullah ketika Aisyah bertanya tentang maksud ataupun azbabun nuzul daripada surat Al-Imran ayat 7. Itu berarti Sebab tafsir Ibnu Katsir dari Ali Imran ayat 7. benar. Oke, ini sekarang tafsir ini general sekali Kak Azza ya. Kalau tadi kita kembali bahas tangan ya, kita bahas tangan atau bahas yat. Coba Kak Azza hadirkan gini ya, Ibnu Abbas itu didoakan sama Rasulullah agar paham Al-Quran dan paham takwilnya. Takwil, benar. Oke, sekarang salah satu ayat yang berisi tangan itu ada di surat Az-Zumar 67, di surat Al-Sod 75, terus Mabsutotan itu di surat apa ya, saya lupa. Di mana Ibnu Abbas mentakwil kata tangan ini, Kaza. Dia tidak datangkan ke makna zohirnya. Dia menakwilkan secara majas atau menyatakan bahwa tangan di surat-surat itu adalah tangan Ibn majas. Abbas mentakwil aidin kepada aibi kuwa, itu saya tahulah, sudah lama tahulah. Itu Sama Arabiyat, dengan Azwaj. itu surat Adiyat ayat 54, itu aidin di situ itu bukan jamaknya tangan, tetapi itu begini itu adalah Baisan. Saya tahu. kalau kayak Ini saya tunjukkan Bison, ini saya tunjukkan. Aidon itu asal memang itu adalah asal daripada tapi itu makna dasar, maksud secara lafziah, walaupun kamu mengatakan itu bukan daripada jamaknya tapi memang daripada ayada, begitu bukan? Itu sudah lama Wahabi membuat andaian begitu. Betul itu. Ini Bison ya, Bison ya. Bahasa Arab. Ini Bison Son. Ini Son. Ini Sayyidina Abbas ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Nampak tak San? Radhiyallahu anhuma. Qauluhu ta'ala wa sama'a banainaha bi aidi wa inna la musiun. Ya.
Fakola makna biaidi ay bikuah. Ay bikuah. Iya, terus sudah. Ya sudah lah. Oh, oke. Ini kan yang dibacakan sama Ustadz Surya Abata ini kan ada riat ayat 54 atau 57 saya lupa ya. Yang tadi saya tanyakan itu adalah Az-Zumar 67, Al-Sot 75. Satu itu. Kedua, yang surat apa? Yang Abata sampaikan ini itu ID-nya itu di situ itu kayak bahasa kita tuh namanya apa ya, sama pelafalannya tapi berbeda. Contohnya kayak bisa itu memiliki dua arti, sama tulisannya sama, pengucapannya sama, homonim atau apa ya, homonim kalau nggak salah ya, dalam bahasa Indonesia itu mungkin homonim. Bisa itu artinya adalah dapat. Bisa itu artinya juga racun ular. Jadi dua kata, satu kata yang sama pengucapannya, penulisannya sama, tetapi memiliki dua arti. Bisa itu bisa artinya dapat, bisa itu artinya racun ular. Nah, aidin itu juga seperti itu dalam bahasa Arab. Ada jamak tangan, ada dengan kekuatan. Buktinya apa? Buktinya saya tuh riset, ya Surya, saya riset gini. Saya ambil kitab Al-Quran dari Arab Saudi, ya, yang mana kitab itu diterjemahkan ke bahasa selain bahasa Arab Saudi. Sekarang begini, bahasa China, ke bahasa China. Begini saja, satu sahaja yang boleh menyatukan kita ni. Masalah itu aidin ke, bermula dia mufradnya ayada ke, memang itu bukan jamak, akan tetapi kalau kita refer kepada ayatnya wasama bainainaha bi aidin. Apa artinya? Cuba kamu tahu wasama bainainaha. Apa artinya? Coba bagi tahu. Apa artinya itu? Tadi saya belum selesai, saya belum selesaikan di mana Ibnu Abbas atau sahabat lainnya mentakwil di surat Az-Zumar 67, di surat Al-Sot 75 mengenai kata tangan kanan Allah itu menjadi kekuasaan. Di mana itu? Kita mengikuti siapa? Kan kita mengaku Ahlus Sunnah. Definisikan dulu Ahlus Sunnah. Mengikuti siapa? Apakah beliau itu mentakwil Az-Zumar 67? Datangkan referensinya. Tadi Kak Azza menyampaikan Ali-Imran. Ali-Imran mengenai Mujassimah. Kak Azza juga mesti datangkan Mujassimahnya itu menurut para sahabat itu apa aja para sahabat. Pak Ibnu Abbas mengatakan Mujassimah ini seperti apa, atau para sahabat mendefinisikan Mujassimah mutasabihat itu ayat-ayat mutasabihat itu seperti apa gitu. Karena salah satunya definisi ayat mutasabihat itu kayak misalnya Allah itu misalnya kayak datangnya hari kiamat, itu kita nggak tahu. Itu yang tidak boleh kita cari tahu. Gitu. Kapan misalnya, salah satunya kapan umurnya Nabi Muhammad dan umurnya umat Nabi Muhammad, itu ada yang menanyakan seperti itu, orang Yahudi menanyakan seperti itu. Itu yang disebut ayat mutasabihat. Salah satunya juga ayat yang dinasik dan dimansuh gitu. Oke. Nah, sekarang datangkan tadi takwilnya. Kalau iyat itu bukan artinya tangan secara hakikat yang untuk milik Allah, yang kita tidak mempertanyakan bila kaifnya itu, mana takwilnya dari Ibnu Abbas? Oke, baik. Pertanyaan kalau ada disampaikan, kalau nggak ada atau misalnya mau dicari ya silahkan sampaikan. Saya nggak nuntut hari ini harus dapat. Hari ini kita jawab. Immediately kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab buat Bison? Silakan Ustaz. Beb, silakan Beb. Macam nih, Bison percaya gak kalau Al-Quran itu adalah rujukan untuk semua wazan syair? Rujukan apa, Beb? Ya. Bayang, balaghah, percaya tak?
bahwa kalam Allah ini, firman Allah ini di dalam Al-Quran itu mengandung banyak cabang-cabang ilmu. Di antaranya ilmu-ilmu syair, prosa, kalimat, bahasa, sastra, balaghah, ma'ani, bayan, nahu, sharaf. Betul tidak? Percaya nggak? Percaya sekali. Bahkan para ulama nahu banyak mengambil rujukan daripada Al-Quran untuk menetapkan hukum-hukum dalam nahu. Percaya kan? Percaya itu karya sastra paling Oke, tinggi ya. percaya. Sekarang pernah dengar gak ini? An mudhaf fil i'rab idza ma khudifa. Jadi kedudukan mudhaf ini kalau mudhafnya dihapus, mudhaf tuh boleh dihapus. Nggak selamanya datang mudhaf dengan mudhaf ilaih secara sempurna. Kadang datang hanya mudhaf ilaihnya saja, mudhafnya dihapus. Kalau mudhafnya dihapus, maka kedudukan mudhaf ilaih tidak majrur. Dia harus dhamma, menggantikan kedudukan si mudhaf yang dimahdhuf. Contoh ya. Ini dicontohkan oleh Ibn Malik. Apa contohnya? Contohnya dikatakan di sini di dalam Alfiyah Ibn Malik. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaikatu saffan. Wa jaa rabbuka, yang datang ini bukan rabbuka. Ai amru rabbika. Rabbika itu aslinya rabbika. Karena mudhafnya dibuang amru, maka mudhaf ilaihnya menjadi kedudukan mudhaf, yaitu dhamma. Nah, inilah yang sering dipahami, yang disalahpahami, bahwa yang datang itu rabbuka padahal amru rabbika. Karena amrunya dihilangkan maka menjadi rabbuka wal malaikatu saffan. Contohnya lagi, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu rahmatur rahmani 'alal arsy istawa. Kalau kita mau takwil untuk mentanzihkan Allah, rahmatur rahmani 'alal arsy istawa. Jadi karena mudhafnya dibuang, maka hanya tinggal Ar-Rahman. Orang memahami bahwa Ar-Rahman lah yang duduk atau bersemayam. Ini pemahaman yang salah. Ini dijelaskan oleh siapa? Oleh Ibn Malik di dalam Alfiyahnya. Nanti boleh cek. Dan inilah Al-Quran, semua rujukan ilmu-ilmu, ma'ani, bayan, balaghah, nahu. Di dalam nahu Ibn Malik mengatakan mudhaf boleh dibuang. Kalau mudhaf dibuang maka mudhaf ilaih menjadi dhamma. Nah, ini Ar-Rahman, ini takwilnya rahmatur rahmani 'alal arsy istawa. Kedudukan kasih sayangnya Rahman itu meninggi di atas ars, lebih priority. Karena mudhafnya dibuang jadi Ar-Rahmanu tuh jadi dhamma, menggantikan kedudukannya mudhaf. Ini takwil ya. Dan begitu juga wajah rabbuka di Ibn Malik Alfiyah dijelaskan ini. Kalau ente belajar nahu ente paham, gak ribet-ribet di son. Yang lain yang dengar kiai yang lain tolong jabarin. Yuk, aneh mau makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kak Azza belum menjawab pertanyaan saya tadi Kak Azza. Jangankan Bison, Firanda aja nggak bakal paham itu. Masa ngomong ke Bison begitu? Ya, coba ngomong pakai data. Pak Johar ngomong pakai data lah. Biasakan ngomong Memang pakai betul, data. datanya begini datanya begini. Ibn Malik. Itu contohnya ada Gini, di Alfiyah gini. Ibn Malik. Gini, Bib, saya kasih data, Bib. Sebentar. Ibn Malik tuh mencantumkan itu. Ada. Tahu ilmu Ini nahu sorab gini. kita paham itu. Iya, ini Saya kan bukan bisa bicara minta ke data. Habib, tadi saya bicara ke Gini, Ustaz Bib. Johar. Saya kasih data. Kemarin itu Firanda itu ngomong tandanya isim itu adalah isim nakiro itu adalah tanwin katanya. Nah, ini membuktikan bahwa Isim ma'rifah. Firanda Isim alam ya, isim ma'rifat alam. itu adalah tanwin Iya. gitu. Jadi ini membuktikan Ya, bahwa ma'rifat aja, ya. pelajaran Firanda itu tidak nyampe lagi ke mudhof yang dibuang. Bahkan nanti ada mubtada yang dibuang itu biasa, itu biasa. Kalau sudah maklum itu bisa saja dibuang. Ini membuktikan bahwa Firanda itu tidak paham ilmu nahwu. Ini bukti ya soalnya.
Ini data. Silahkan nanti dicari di Google. Kalau soal pembacaan ya, walaupun saya kan tidak sehebat mereka ya, tapi keseluruhan antara Aswaja dengan Wahabi itu jauh, sehingga nanti akan melahirkan pemahaman yang menyimpang, karena Wahabi itu membacanya aja selalu salah-salah, apalagi memahami isinya. Nah, gitu. Ya, Surya. Ya, memang jangankan di beliau-beliau, saya juga pasti banyak kekurangan sama sekali kok gitu ya. Cuman tadi pertama ya tadi itu Kak Azza. Nggak tahu Kak Azza mau jawab sekarang atau mau dijadikan PR, itu silakan saja. Immediately saya jawabkan tadi Habib Uyainah kan nak menjawab. Saya bagi kesempatan kepada beliau, tetapi saya boleh immediately menjawab. Pertanyaan Baisan kan begini, Kaza, kenapa Ibn Abbas ini Ibn Abbas apa? Tidak mentakwil kah? Tidak mentakwil di Az-Zumar 67. Okey. Begini. Kita semua sebagai umat Islam sudah maklum, sudah tahu bahawasanya kaedah yang digunakan oleh ulama salaf itu adalah kaedah tauhid. Andai kata ada sebahagian kecil para ulama ataupun sahabi ketika itu melakukan takwil, maka tidak ada masalah sebab takwil bukan ajaran yang keluar daripada Islam. Jadi pertanyaan Baisan, ada tak ini Ibn Abbas melakukan takwil tentang ini? Ini bukan sebuah kewajiban. Kenapa? Sebab kita maklum bahwasanya sahabat menggunakan kaedah tauhid bila kaifin kama ja'a fil Quran. Majoriti ulama salaf menggunakan kaedah tauhid, yakni menyerahkan ayat mutasyabbihat hanya kepada Allah bila kaifin, bila maknan. Jadi tidak ada question di sini. Pertanyaan ini timbul daripada orang yang tidak tahu bahwasanya kaedah ulama salaf majoriti menggunakan kaedah tauhid. Hari ini Baisan, ada tak Ibn Abbas ini mentakwil? Kenapa dia bertanya begini? Disebabkan dia tidak tahu bahwasanya kaedah salaf menggunakan kaedah tauhid bila kaifin. Tetapi Kaza, ada Ibn Abbas mentakwil ilmu Allah ataupun kursi Allah yang Wahabi jadikan tempat duduk di arasy, sehingga ketika Allah duduk bunyinya kreak begitu, bukan? Wahabi hari ini mengatakan Allah duduk di atas arasy dan kursi Allah ini bila diduduki berbunyi kreak begini, bukan? Wahabi mempunyai pemahaman hari ini, akan tetapi sangat disesalkan di zaman sahabat, kursi yang Wahabi katanya bunyi kriok ketika Allah duduk, oleh Ibn Abbas dibantras menjadi ay ilmuhu. Kursi tempat duduk Allah oleh Ibn Abbas ditakwil kepada ilmu Allah. Adakah menjadi masalah tentang ini? Tidak, kepada orang yang faham. Andai kata Ibn Abbas tidak mentakwil, tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Sebab majoriti kaedah salaf memang mentakwil. Andai kata Ibn Abbas mentakwil, tidak ada masalah. Sebab ajaran takwil memang ajaran daripada Islam, bukan yang keluar daripada Islam. Jadi apa masalah? Tidak ada masalah. Begitu Baisan. Yang pertanyaan yang kedua apa tadi? Kamu masih berhutang kepada saya. Di mana dalil untuk mengisbat makna zahir daripada ayat mutasyabihat, sedangkan Rasulullah sebagai utusan Allah melarang berbuat begitu? Di mana dalil? Tunjukkan kepada saya. Isbat makna zahir ayat mutasyabihat, di mana dalilnya? Sedangkan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran melarang untuk mengikuti ayat mutasyabihat. Tunjukkan dalilnya, sebab benda ini yang menjadi malapetaka kepada perpecahan umat Islam antara Wahabi dengan Azwajah hari ini. Silakan tunjukkan, ini sahaja settle masalah. Coba Fahira itu yang di bawah dinaikkan, Ustaz. Pengen diskusi sama sama-sama perempuannya, coba. Sambil dinaikkan, saya izin bicara, Ustaz.
Boleh? Abah lapor, Pak. Jadi gini Kak Aza, buat saya Al-Quran yaitu kitab ya, dan kitab-kitab yang lain itu kan karya sastra. Saya paham sekali yang namanya karya sastra itu pasti ada makna hakikat dan makna majas di dalam karya sastra tersebut. Ya, kayak saya sebagai orang Indonesia misalnya membaca sebuah buku cerita, novel, cerpen atau segala macam. Misalnya kita sangat mengerti sekali membedakan mana tangan dalam arti hakiki dengan tangan berarti dalam arti majas. Atau kita sangat mengerti sekali membedakan kata banjir dalam makna Orang hakiki saya tanya kepada kamu. dengan banjir Tangan kata yang majas. dinisbatkan. Saya tanya kepada kamu, Baisan. Sebentar, saya jelaskan Tangan dulu. yang dinisbatkan kepada Allah, kamu artikan itu tangan hakikat. Adakah kamu pernah nampak Allah? Pernah nampakkah? Sehingga kamu yakin bahwasanya tangan yang dinisbatkan kepada Allah itu memang tangan hakikat sebagaimana kita fahami. Adakah kamu pernah nampak hakikat zat Allah? Pernahkah? Saya tidak pernah melihat, tidak pernah Bagaimana menampak. mungkin kamu kemudian menghakikatkan sesuatu kepada sesuatu yang kamu sendiri tidak pernah nampak realitinya? Ini kan jahil murakkab namanya. Pertanyaan yang sama, apakah Kak Aza pernah menampak atau melihat Allah sehingga Kak Aza menolak tangan Allah? Karena ada Pertanyaan yang ayat sama. Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, dan juga saya larangan tidak untuk menolak, berisbat Baisan. sebagai makna. Saya tidak menolak yadun itu kepada Tangan. sifat Allah secara hakikatan. Saya tidak menolak. Saya Oh, ulang sama sekali dong. lagi. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah menolak yad itu sifat kepada Allah secara hakikat. Saya ulang sekali lagi. Baisan tulis, Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah menolak bahwasanya yad yang datang daripada Al-Quran, daripada kalamullah itu kita fahami, kita menerimanya itu sifat Allah hakikatan secara hakikat. Yad, saya ulang sekali lagi, yad yang datang daripada Al-Quran maupun hadis, kita mengisbat sebagai sifatuhu bihaqiqatan, dengan secara hakikat. Ini adalah pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah menolak. Tetapi kami menolak isbat makna zahir ayat sifat karena itu dilarang oleh Rasulullah sendiri. Paham tak di sini? Mana kata Rasulullah melarang kata yad ditolak sebagai jahir? Itu yang saya tanya, itu yang saya kejar. Sementara saya bisa hadirkan, baik. saya bisa hadirkan narasi Rasulullah menetapkan, mengisbat jari-jari Allah, tangan Allah pada Allah. Benar. Begini Baisan. Assalamualaikum, Mbak Raisa, aku boleh ngomong sedikit tidak? Banyak pun boleh. Maksud Mbak Raisa itu Tuhan itu merangkul tidak dengan tangan, melihat tidak dengan mata, duduk tidak dengan pantat, begitu kan? Okey. Allah melihat tidak perlu kepada mata. Wa huwas samiul basir. Allah tidak mengatakan saya melihat bi'aini, tidak ada. Tidak ada dalil dalam Al-Quran saya sami'tu bi'aini, tidak ada. Sebab itu kita azwaja tidak pernah menetapkan sesuatu yang Allah sendiri tidak katakan. Al-Quran gitu, hanya mengatakan wa huwas samiul basir. Sama dengan basar di situ datang dengan lafaz sifat. Sama melihat, basar, mendengar. Ini sifatkah apa ni jisim kah? Saya tanya kepada Al-Jarrah. Melihat, bentuk melihat ini bagaimana Al-Jarrah? Begitu, saya kan mau meluruskan tentang pemahaman Bang Bison. Kan Bang Bison kan maksudnya begitu. Tuhan itu merangkul tidak harus dengan tangan, melihat tidak harus dengan mata, duduk tidak harus pakai pantat. Karena yang namanya Tuhan itu tidak Jarrah memiliki mengatakan hukum. dengan Raisya, dengan Baisan. Tanya ke Baisan tadi dengan Raisya. Mengarahkan tuh Bison itu untuk memahami apa yang dimaksud oleh Bang Raisa itu, bahwa merangkul tidak harus dengan tangan, melihat tidak harus dengan mata.
Karena yang namanya maha itu Allah sudah mengatakan Tuan Jarrah dalam Al-Quran, idza arada syai'an, jika aku berkehendak terhadap segala sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, aku hanya tinggal cakap kun maka jadilah. Tidak perlu ketika Allah nuzul kemudian dia turun naik ke atas ke bawah macam teh celup. Tidak perlu. Allah hanya tinggal kun saja. Dia hendak memberi rahmat kepada umatnya, kepada syai'ana la kullu syai'in siwallah, segala sesuatu kepada Allah. Al-Quran sudah mengatakan, idza arada, jika aku berkehendak melakukan apapun kepada segala sesuatu ciptaan aku ini, ayyaqula lahu kun fayakun, maka aku hanya akan tinggal cakap kun saja. Tak perlu aku hendak membuat Bison, anaknya Bison, maka aku turun ke langit, pergi ke sana ke tempat Bison. Tidak perlu begitu. Tinggal cakap kun saja. Yang menjadikan ruwet ini adalah Wahabi. Harus turun naik Tuhannya. Harus ada tangan Tuhannya. Harus ada ini Tuhannya. Tak power sungguh. Yang harus ada mata, harus ada telinga, harus ada tangan, itu manusia. Bila kalian Tuhannya harus ada ini, harus ada itu, kamu mensifati Tuhannya dengan sifat nakis, kekurangan. Contoh, manusia tak ada tangan, dia tak boleh berbuat apa-apa. Manusia tidak ada mata, tidak boleh dia melihat. Tak ada telinga, tak boleh dia mendengar. Begitu kan? Benda-benda ni semua ini mendatangkan sifat kekurangan. Bila tak ada, dia kurang. Tuhan tidak perlu begitu. Tuhan itu semaha sempurna, kamal. Tak perlu kepada ini semua ni. Begitu. Lanjut. Menurut Kak Azhar, Nabi Muhammad, datangkan saja kepada saya dalil tu. Enggak, menurut Kak Azhar, Nabi Muhammad paham tidak dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan seperti itu? Misalnya di Az-Zumar 67, di Al-Sot, ya, paham. Terus pemahaman Nabi Muhammad seperti apa? Apakah Nabi Muhammad menolak adanya tangan Allah, adanya jari-jari Allah? Menolak atau tidak? Pemahamannya Nabi Muhammad ini kan diajarkan kepada sahabat. Ya. Bila ayat sifat, sahabat menggunakan kaedah tafwid. Kaedah tafwid yang dilakukan oleh sahabat itu ajaran daripada Rasulullah, bang. Jadi andai kata Rasulullah hendak membuat tangan, jari-jari ke, ini sahabat tidak mempertikaikan sebab Rasulullah sudah mengatakan, kalau saya bercerita macam ini, ada dua kaedah. Sama ada kalian tafwid ataupun kalian takwil. Apa nak dipertikaikan sedangkan mereka sudah memahami kaedahnya? Tidak akan mempertikaikan. Tafwid di sini Kak Azhar, maksud Kak Azhar tafwid di sini adalah maknanya ada, tetapi Kak Azhar tidak tahu maknanya, sehingga Kak Azhar pulangkan itu ke Allah, seperti itu. Maknanya ada, begini, bang. maknanya ada, tetapi Kak Azhar tidak mengetahui maknanya, sehingga Kak Azhar pulangkan begitu, makna bang. itu ke Allah. Bukan tidak mengetahui maknanya, bang. Tafwid itu bukan tidak mengetahui maknanya. Ini yang salah faham ini. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tengok dalam kamus, contoh istiwa lah. Contoh istiwa. Istiwa ini di dalam pemahaman orang awam, artinya dia mempunyai banyak arti. Bukan tidak tahu artinya. Jadi Allah memberi pilihan banyak-banyak begini. Saya memberikan lafaz istawa dekat sini. Kalau orang Arab memahami ayat istawa ini mempunyai 14 arti. Sekarang saya bagi kalian dua kaedah. Sama ada kalian hendak mentafwid ataupun kalian memilih salah satu daripada 14 ni, tapi make sure yang kamu pilih ini harus benar-benar seperti apa yang Allah kehendaki. Ini kan sesuatu yang agak ada challenge, big challenge. Ini big challenge. Kenapa? Sebab ada pilihan yang mempunyai pilihan banyak. 14 itu bukan sedikit. Tetapi daripada pilihan kamu itu harus confirmkan, harus make sure kan bahwasanya yang kamu pilih itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai, kamu mendapatkan warning celaka. Walakumul wail mimma tasifun. Celaka kalian sebab kalian mensifati aku dengan sifat-sifat yang tidak layak. Jadi berkenaan ayat sifat ini harus kalian memilih arti yang layak kalau kamu memilih jalan takwil.
Tetapi sahabat ini lebih, dia tak ambil challenge. Saya tidak mau ambil challenge. Yang ini big challenge. Sebab kalau saya salah memilih, maka kita punya pendapatan apa? Wild, celaka. Jadi sahabat majority taslim. Saya tafwid saja, ya Allah. Saya tidak mau memilih daripada mafhum yang 14 ini. Saya lebih slender. Orang hari ini panggil saya slender. Saya tidak mau memilih. Memilih itu maksudnya takwil. Memilih, tetapi harus yang sesuai. Pastikan yang sesuai dengan murad yang dikehendaki oleh Allah. Allah sudah menyiapkan arti 14 tu. Arti 14 Allah sudah menyiapkan yang dimafhumi oleh orang Arab. Tetapi para sahabat ini tidak memilih challenge. Sebab dia punya risiko adalah celaka. Begini Mbak Raisa, maksud Bang Bison, Mbak Raisa itu percaya tidak dengan tangan-tangan Tuhan. Kan begini maksudnya itu, tangan Tuhan itu seperti pertolongan atau lain sebagainya. Itu kan tangan-tangan Tuhan di sudut pandang Bison. Nah, Mbak Raisa itu percaya tidak dengan tangan-tangan Tuhan seperti itu, jemari-jemari Tuhan. Tapi dalam sudut pandang Mbak Raisa. Sekarang dia kata tidak ada dalilnya. Kalian boleh tengok dalam surat apa ya? Walakumul wail mimma tasifun, tu surat Al-Anbiya ayat 18, kawan-kawan. Kalian tengok kenapa kemudian ayat sifat ini menggunakan dua kaedah. Dua kaedah pun timbul daripada ayat Al-Quran, kawan-kawan. Bukan azwajah create sendiri. Mbak Raisa, kalau bicara dalil, memang tidak ada Mbak Raisa. Tapi Mbak Raisa begini ya, jika saya menginginkan sesuatu dari Mbak Raisa atau uang, minta uang kepada Mbak Raisa, bisa tidak Mbak Raisa memberikan uang ke saya, jangan pakai tangan Mbak, tapi suruh orang lain, bisa apa tidak? Bisa. Nah, berarti begitu juga sebaliknya, tangan Tuhan bukan berarti bentuk tangan. Dia juga mungkin memberikan pertolongan melalui dari Mbak. Mbak menolong saya, itu adalah pertolongan dari Tuhan melalui tangan Mbak. Itu yang dimaksud Bang Bison, bukan tangan berbentuk real kepada manusia, tapi benar dan salah itu dari sudut pandang yang berbeda sebenarnya. Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, kamu baru kenal Bison. Bison ini mujassimah. Dia memang menjisimkan Allah. Allah ada tangan, cuman tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Itu adalah pegangan Bison. Oke, Kak Azza udah bicara 10 menit lebih. Saya mau bicara agak panjang, Kak Azza, boleh? Boleh. Oke, jadi ini saya bawakan dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini lahirnya 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Kitabnya Al-Jami'ul Kabir, jilid 2. Pentakiknya Basar Awad Ma'ruf. Penerbitnya Dar Al-Gharb Al-Islami. Halaman 42. Waqad qala ghairu wahidin min ahli ilmi fi hadza hadisi wa ma yusbihu hadza min riwayati minas sifati. Wa nuzuri Rabbi tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama idunya. Qalu qad sabatat riwayat fi haza wa yu'man biha wala yutawaham wala yuqal kaifa. Ya, ini masih panjang ya, tolong nanti saya kembali kepada intinya aja itu. Pasti orang paham. Saya mau jelaskan. Tadi kasih Kak Aja ngomong bicara banyak, saya juga bingung. Jadi gitu, dan sesungguhnya ini ya, kalangan ahli ilmu, lebih dari satu orang kalangan ahli ilmu tentang hadis dan riwayat-riwayat serupa berkaitan tentang sifat Allah dan tentang turunnya Rob kami tabaraka wa ta'ala setiap malam telah di dunia. Mereka ya, ahli ilmu ini, para ulama ini lebih dari seorang berkata riwayat-riwayat mengenai hal ini telah tetap dan beriman kepadanya, tidak mempertanyakan bagaimananya. Ya, terus hakaza ruwiya an Malik wa Sofyan bin Uwainah wa Abdullah ibnu Mubarak annahum qalu fi hazihil hadasi amiruha bila kaifin wa hakaza qaulu ahli ilmu min ahlus sunnah
wal jamaah ya. Wal amal jamhiyah fa angkarat tuh. Hazihir riwayat wa qalu hazat tasbihun. Jadi dari Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, mereka tuh berkata tentang hadis-hadis ini jalankan sebagaimana adanya tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ya, ini adalah perkataan ahli ilmu dari karangan ahli sunnah wal jamaah. Adapun kaum Jamhiyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini dan berkata ini adalah tasbih. Dan ini misalnya tadi Kak Azza, ini perkataan saya, Kak Azza bilang saya mujasim gitu. Jadi riwayat-riwayat kayak sifat-sifat Allah, terus Allah nuzul itu dijalankan, bukannya diingkari. Terus, ya, waqad zakarallahu azza wa jalla fi ghairi maudi'in min kitabihi al-yad was-sama wal basar fata awalat al-jamhiyah hazihil ayati fafasaruha ala ghairi mafassara ahlul ilmi wa qalu innallaha lam yakhluq adama biyadihi wa qalu inna ma'nal yadih hahunal kuah. Ya. Jadi dia bilang seperti ini. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di beberapa tempat dalam kitabnya mengenai tangan, mengenai pendengaran, mengenai penglihatan. Ya. Kaum Jamhiyah mentakwil ayat-ayat ini. Mereka menafsirkan berbeda dengan penafsiran ahli ilmu. Mereka berkata, sesungguhnya Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Dan mereka berkata, sesungguhnya makna tangan di sini adalah kekuatan. Jadi, orang Jamhiyah itu, dia menolak surat Al-Sod 75, di mana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dia tolak, orang Jamhiyah itu bilang, tangannya ini ditakwil menjadi kekuatan. Ini perkataan dari Imam Tirmidzi di kitabnya Al-Jami'ul Kabir jilid kedua. Bisa dibaca di halaman 42, 43, 42 dan 43. Jadi maka itu saya tanyakan sekali lagi ke Azza. Tadi saya bilang, yad itu berarti tangan. Itu di Al-Sod ayat 75, di Az-Zumar ayat 67. Siapa yang mentakwilnya itu sebagai kekuasaan, sebagai nikmat. Para sahabat itu tidak menakwil tangan itu. Bahkan Nabi menetapkan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, mengenyam bumi dengan tangan kanannya. Kalau orang-orang tersebut, sahabat-sahabat tersebut disampaikan ayat tersebut kepada Nabi, mereka ini orang-orang pintar, Kaza. Mereka belajar langsung dari ring 1. Nabi itu ring 1 anggapannya. Ya. Mereka belajar dari ring 1, mendengarkan. Kalau menurut pemikiran mereka, ya Rasul, Allah nggak mungkin punya tangan, karena itu menjisimkan. Pasti mereka akan bertanya kepada ya Rasul. Dan Rasul akan menjelaskan, oh iya, misalnya, Allah nggak punya tangan loh. Dia akan menjelaskan, Rasul itu kan diberikan kemampuan untuk menjelaskan dengan baik. Gitu. Sahabat pun kalau tidak mengerti pasti akan bertanya. Di sini kita tidak pernah menemukan ya adanya asar dari sahabat yang bilang misalnya, oh di Az-Zumar 67, di Al-Sod 75 itu makna majas, itu bukan tangan Allah yang hakiki gitu. Nah, tangan Allah yang hakiki itu mereka sudah tahu, sudah dia tetapkan, sudah isbat, tapi bila kait dia tidak membayangkan. Sementara penyakit kita saat ini, manusia saat ini ya, penyakit kita membayangkan kalau Allah punya tangan, oh Allah berjisim dong, gitu, berjisim. Berarti kalau Allah berjisim, Allah sama dengan makhluknya dong. Berarti kita harus tolak Allah mempunyai tangan. Ya. Sementara Raza ingat, ada makhluk lain yang tidak mempunyai tangan, seperti ular, ya, batu, bumi, langit, laut, itu tidak mempunyai tangan. Ketika Kak Azza menolak Allah memiliki tangan karena menjisimkan Allah, beranggapan menjisim Allah, berarti Kak Azza juga di satu pihak menjisimkan Allah kepada batu yang tidak mempunyai tangan. Itu sudah saya bawa jelas, saya sudah bawa dalilnya, referensinya dari Imam Tirmidzi. Saya dari awal saya bawakan referensinya, tapi saat ini Kak Azza hanya bicara narasi ya. Oke, baik. Tolong bawakan
tolong respon. bawakan juga narasinya seperti apa, perkataannya seperti apa. Saya respon tentang ayat nuzul yang Baisan bawa daripada hadis Tirmidzi itu. Saya bawa daripada Imam Wahabi yang menjadi pegangan Wahabi. Kebetulan di bawah ini ada Sultan Mataram. Saya bawa kitab ini sengaja sebab ada Sultan Mataram. Sultan Mataram itu hari bawa kitab ini, yakni kitab Ibnu Qudamah, kitab Lam'atul I'tiqad milik Ibnu Qudamah yang dipegang oleh sahabat-sahabat Wahabi. Sebenarnya banyak rujukan, tetapi saya bawa keluar kitab ini sengaja sebab ada Mataram di bawah. Sebab Mataram bawa-bawa kitab Lam'atul I'tiqad berkenaan takwil ataupun tafsir. Dan kebetulan hari ini Baisan bawa berkenaan ayat nuzul. Jadi di sini saya bawakan kitab daripada yang dipegang oleh Wahabi, terutamanya Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kan mereka selalu mengisbatkan ana asari. Begitu bukan? Asari min mereka pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian apa maksud daripada bila kaifin? Sekarang kita tengok apa yang dikatakan dalam kitab Lum'atul I'tiqad milik Imam Ibnu Qudamah pegangan Wahabi. Beliau membawa perkataan Imam Ahmad berkenaan maksud daripada apa itu bila kaifin. Qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal Muhammad radhiyallahu an. Kemudian mana yang keduanya? Sorry. Okey. Sini. Halaman berapa itu Kak Azan? Saya catat dulu. Innallaha. Okey, halaman berapa? Halaman 6. Halaman 6. Halaman 5 sambung ke halaman 6. Okey, apa maksud daripada bila kaifin yang Baisan tadi itu baca, saya bawakan langsung daripada kitab Wahabi yang selalu dipegang oleh Wahabi. Ini bukan Wahabi, ini kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bukan Wahabi, tetapi ajaran Imam Ahmad dipelintir oleh Wahabi. Ini apa yang dikatakan qala yang kedua. Hamid. Okey. Jadi di sini innallaha yanzilu ila sama'id dunya atau innallaha yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhil ahadis. Innallah, sesungguhnya Allah, yanzilu turun sapa Allah ila sama'id dunya ke langit dunia, atau hadis innallaha yura dilihat, Allah boleh dilihat fil qiyamah di hari kiamat, wa ma ashbaha hadhil ahadis, dan apa-apa hadis yang menyerupai hadis seperti inilah dia kata. Apa saja? Maksudnya hadis sifat yang seperti ini, nuzul lah, boleh dilihat lah, itu panggil hadis sifat kan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kan tadi saya dah kata ini perkataan Imam Ahmad dan juga ajaran Imam Ahmad. Nu'minu biha, kita mengimani terhadap hadis sifat di atas ini, hadis nuzul, hadis boleh dilihat Allah, begitu tu. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya, la kaifin, tiada kaif, wala ma'nan, dan tidak diberi arti. Rasul Al-Quran melarang isbat makna zahir, Rasulullah melarang isbat makna zahir, Imam Ahmad melarang isbat makna zahir. Wala ma'nan, la kaifin wala ma'nan. Ini wala ma'nan. Macam mana itu? Adakah Imam Ahmad, ajaran Imam Ahmad ini sesat? Gimana Baisan? Adakah ajaran Imam Ahmad sebab tidak memberi makna ini sesat? Gimana itu? Itu ada dua ustadz yang membahas mengenai ini ya. Ada salah satunya jadi gimana itu? Ustadz Nidol, sama ada Jadi salah Imam satunya Ahmad, ajaran Imam Ahmad gimana itu? Tak benar ke gimana? bukan bila maknanya itu. Jadi Ustadz Nidol itu menjelaskan maksudnya bila makna yang tadi perkataan Imam Ahmad itu bila makna mengatakannya ya, kalau nggak salah makna badil. Nah, saya nggak terlalu jelas tuh, tapi makna badil atau badil itu apa? Ya itu yang disampaikan Ustadz Nizul. Jadi memaknainya Mana badil itu apa? Saya tak faham. Mana badil itu apa? Cakap Ya. apa itu? Cakap Ya, itu- Iran kah? Cakap Sekelandia kah? Cakap mana itu? saya nggak tahu dia menyebutkan itu, tapi dia menarasinya bahwa memaknainya bukan makna Lain kali tanya
bedel artinya apa bedel tuh? Saya tak faham bedel. Bergedel kah? Bukan makna yang lain yang tidak diinginkan gitu. Itu ada satu. Terus Kak Aza tadi mengenai nuzul ya, mengenai nuzul. Ini tadi menurut Kak Aza itu nuzulnya itu seperti apa? Ini saya bawakan dari Imam At-Tabari di kitabnya At-Tafsir fi Ma'alim Dun ya. Oke, Imam begini Tabari bisa. Imam Begini Tabari sajalah. ini lahir 224 Banyak Hijriah. sangat membawa daripada para imam, tapi kamu sendiri tidak memahami. Ini membazir waktu. Begini Baisan, simple sahaja. Saya kembalilah kepada kaedah Wahabi, yakni tauhid uluhiyah, rububiyah dengan asma wa sifat. Saya tanya yang ketiga. Kaedah Wahabi yang ketiga itu menetapkan hakikat zat Tuhan ataupun menetapkan hakikat sifat Tuhan. Saya nak tanya itu je. Ini saya nak ikut kaedah Wahabi ni. Di dalam kaedah Tri Tauhid, Wahabi di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala asma wa sifat itu menetapkan hakikat zat Tuhan ataupun menetapkan hakikat sifat Tuhan. Saya nak tanya itu je. Gimana? Sekarang ini kan perbincangan kita, adakah ayat sifat itu membincangkan hakikat zat Tuhan ataupun hakikat sifat Tuhan? Ini kan yang dibincangkan. Betul tak? Menurut Baisan, ayat sifat dalam Al-Quran ataupun ayat khabariyah itu bercerita hakikat zat Tuhan, bukan bercerita hakikat sifat Tuhan. Azwaja mengatakan itu menceritakan hakikat sifat Tuhan, bukan menceritakan hakikat zat Tuhan. Sekarang Baisan kan berpegang ayat khabariyah di dalam Al-Quran itu menceritakan hakikat zat Tuhan. Benar? Benar tak? Zat dan sifat itu satu kesatuan, merupakan esensi perwujudan dari Allah ke Azza. Zat dan sifat itu tidak bisa terpisahkan. Jadi zat dan sifat Allah itu. Betul, tetapi sifat itu ada ta'aluk. Contoh, satu contoh saya bagi kepada kamu. Saya seorang arsitek. Arsitek ini suka yang drawing, suka drawing. Hasil daripada sifat saya mempunyai sifat ilmu. Ilmu di dalam mendraw rumah, for example, contoh. Jadi di situ ilmu pengetahuan saya ini dia mempunyai ta'aluk. Ta'aluk, contoh kalau saya punya drawing ini boleh disend ke Indonesia, maka hasil daripada ta'aluk ilmu saya ini tidak semestinya harus menempel dengan saya. Begitu. Jadi perbincangan sifat wa ta'allukuhu ini kita harus memahaminya. Saya tahu antara zat dengan sifat tidak boleh berpisah, tetapi ta'aluk daripada sifat itu berpisah. Sebab itu hasil daripada sifat itu sendiri. Contoh, Allah mempunyai sifat kudrah, ta'aluk kudrah ala kulli syai' menghasilkan Baisan. Antara Baisan dengan Allah ini dua hal yang berbeza. Baisan adalah hasil daripada sifat kudrahnya Allah. Kan begitu? Faham tak di sini? Kita kembali lagi. Kalau bahas masalah ta'aluk ni, kamu harus belajar sifat 20 secara tafsili, secara terperinci. Okey? Jadi sekarang kita kembali kepada kaedah. Saya ikut kaedah Wahabi ni. Sekarang Baisan mengatakan bahwasanya ayat khabariyah ataupun ayat sifat yang di dalam Al-Quran sampai kepada kita itu harus diartikan hakikat, menceritakan hakikat zat Allah, bukan hakikat sifat Allah. Sekarang pertanyaan saya, di dalam kaedah tauhid asma wa sifat itu menetapkan nama dengan sifat Allah ataupun menetapkan nama dengan hakikat zat Allah? Itu je pertanyaan saya. Ya, jadi gini Kak Azza, yang tadi dari awal saya sampaikan ya, itu saya bawakan data-data dan referensi. Saya Dari tidak perlu Imam referensi Tirmizi, dulu. Sebab dari apa? Imam Sebab Tirmizi, kamu tidak memahami dari referensi ulama. Ibnu Sekarang Abdul Bar, kita ya. harus kembali kepada akal sehat kita dulu.
Sebelum kamu, kalau akal kita tidak sehat, maka 100 tahun kiamat sampai kurang 1 detik pun kamu tidak akan faham. Kenapa otak kita tidak sehat? Untuk memahami narasi daripada ulama, pertama sekali otak harus sehat. Sebab itu orang gila tidak diwajibkan solat. Faham tak di sini akal ini begitu penting. Kalau kamu hendak memahami kaedah ulama, akal kita harus sehat terlebih dahulu. Ini kita main ideologi dulu. Sebelum kamu pergi kepada hadis ayat nakal. Okey? Kita begini, pergi kepada ideologi apa kaedah mitat Wahabi. Wahabi saya nak tanya, ajaran di dalam Islam, kita bila bercerita tentang zat Allah, yang utusan Allah, yakni Muhammad ibn Abdullah. Ini saya ulang sekali lagi. Ajaran di dalam Islam, bila kita bercerita tentang zat Allah yang Rasulullah anjurkan kepada umatnya apa, Baisan? Nabi Muhammad anjurkan kepada umatnya banyak, Gaza, beribadah. Satu saja tak banyak pun. Ya, melakukan sholat Di dalam itu salah satu, Islam, menghindari bid'ah itu salah satu. bukan itu yang saya maksudkan. Udah. Ketika umat Islam bercerita tentang hakikat zat Allah, apa anjuran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menganjurkan apa? La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali kalian berfikir tentang zat Allah. Tidak boleh kalian bercerita tentang zat Allah. Sebab itu ayat sifat ataupun ayat khabariyah itu kita iktikadkan sebagai ayat sifat, bukan hakikat zat. Kenapa zat tidak hakikat zat? Sebab Nabi yang diutus oleh Allah menyetop untuk kita berbicara tentang hakikat zat Allah. Tetapi sekarang Baisan ingkar tentang hal ini. Oke, udah Kaza. Ya, Beb, silakan, Beb. Oke. Kaza, saya mau pamit nih, ada mau sholat asar, jadi saya mau pamit. Tapi sebelum saya pamit, saya mau mengulas nih, ada ucapan dari satu orang ustadz ya. Kayaknya ustadz konyol ini. Jadi ustadznya bilang begini. Jadi Allah meletakkan kakinya di dalam neraka, lalu membuatnya mengkerut seperti mengkerutnya daging. Terus dia bilang, berarti ada sifat fisiknya Allah. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Fisiknya Allah. Nah, itu saja yang saya mau mengingatkan. Saya mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di poinnya dia memang meyakini Allah ada fisik ya, Beb ya. Ya, Beb, ya. Itu perkataan dari Ustadz Khalid Basalamah, tapi tolong dicermati. Itu ada 2 video ya, ada 2 video. Nanti tolong dicermati ya. Ada dua video. Kamu searching nanti itu akan jelas sekali pernyataan Khalid Basalamah mengenai kaki Allah. Dan Poinnya begini, Baisan. Umat Islam ini dianjurkan bercerita hakikat zat Allah ataupun tidak? Itu aja. Ini Kaza udah bicara 10 Tanya kepada menit. kamu, umat Islam ini dianjurkan bercerita tentang hakikat zat Allah ataupun tidak? Itu aja. Ya, Kaza udah bicara 10 menit lebih, giliran saya bicara ya. Kita tiktokan. Sebab kamu kalau menjelaskan tidak kenik. Saya tidak perlu penjelasan. Kita tiktokan. Saya akan ajarkan. Adakah umat Islam ini dianjurkan bercerita hakikat zat Allah? Insya Allah saya akan ajarkan ke Aza mengenai akal sehat tadi ya. Saya tanya dulu. Izinkan saya tanya dulu. Saya akan jawab. Adakah Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam ini bercerita hakikat zat Allah? Menurut para sahabat, terus tabiin dan tabiin, kita menetapkan zat Allah. Nabi Muhammad ke Aza. Ini langsung saya jawab. Nabi Muhammad lewat lah. Langsung saya jawab, Kaza. Saya bicara langsung saya jawab. Nabi Muhammad lewat kalau dekat Bisoin. Terus pada sahabat tapi. Kaza buka di riwayat Bukhari, Imam Bukhari ya, mengenai surat Az-Zumar 67 itu. Itu orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad ya, mengenai jari tangannya. Tangan ini, di jari ini ada langit, ada bumi, ada gunung, ada pepohonan, ada air, dan ada manusia, makhluk lainnya. Ya.
Nabi Muhammad itu tertawa sehingga giginya kelihatan membenarkan ucapan tersebut, mengucapkan ucapan seperti itu. Nabi Muhammad menetapkan Allah memiliki jari. Itu dikutip sama Imam Abdullah Benar. bin- Nabi bin Imam Muhammad Ahmad, itu ya. menetapkan Allah mempunyai sifat jari. Betul, Baisan. Bukan saya tak membetulkan. Nah. Betul. Nabi Muhammad itu membenarkan, Nabi Muhammad dengan para sahabat tabi'in itu membenarkan Allah ada sifat jari. Betul. Tapi jatuhnya kepada sifat, bukan hakikat jari. Faham tak? Jari, ni contoh, kamu boleh bezakan tak? Sifatnya tangan ini apa? Kekuatan. Sifatnya mata ini apa? Melihat. Sifatnya telinga ini apa? Mendengar. Kita menetapkan itu. Faham tak di sini? Kak Azza sudah boleh bicara bezakan. banyak. Giliran saya bicara Kak Azza. Saya akan jelaskan akal sehat. Ya, Apa itu saya namanya sudah akal penat. sehat. Tuan Ustaz Abata lanjutkan, boleh tak? Kak Azza, Coba mari. dengan saya, coba dengan saya. Ini referensinya Ustaz sudah, namaku. Ustaz namaku referensinya silakan. Bison ini sudah benar semua, cuma pemahamannya aja yang salah. Coba gimana. Benar, dia punya referensi benar Ustaz. Benar, cuman pemahaman dia salah.